Mas PU dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Prof. Ya. Oh, jadi kelihatan di layar tabel tujuan dan sasarannya Dinas PUPR. Belum kelihatan, Prof. Oh, belum di. Eh, Tidak tahu kenapa saya terlempar tadi keluar. Biasanya bagus selama ini apa ya? Jaringan di hotel ini di Mamuju. Sudah kelihatan, Prof. Oke, sudah. Eh, satu tujuan meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas ya. Eh, Indeks infrastruktur KPU-an itu apa-apa komponennya? Ya, tapi Prof, Ya, itu dari semua sasaran ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 itu di apa lagi namanya? Di persentase ada bobotnya masing-masing. Kita bagi kemarin dengan bidangnya. Jadi ada 6 bidang di sini yang melaksanakan itu ada bobotnya. Ya, ada yang 20% untuk bidang yang dinilai pekerjaannya itu fisik dan rumit. Kemudian untuk khusus bidang jasa konstruksi dan tata ruang itu 10%. oh gitu ya. Iya. Jalan 20% ya. Termasuk 20% Prof itu. Karena satu bidang dia bina marga,
Cipta Karya itu ada beberapa urusan, ada beberapa sasaran di sini, dari bangunan, kemudian sanitasi, air bersih dengan persampahan, itu ada poin-poinnya juga. Jadi dia 20, akumulasi 20% juga. Oke. Indeks kinerja irigasi apa rumusnya itu? Kalau ini Prof ada aplikasinya. Kita ambil dari situ. Jadi dia ada peningkatan jaringan, kemudian operasi pemeliharaan, ada juga P3A-nya yang lembaga petani itu eh, dinilai per daerah irigasi. Jadi ada 114 daerah irigasi kewenangan kabupaten. Nah, itu Ya. ada poin-poinnya masing-masing. Itu ada anunya juga nilainya. Dan itu Oke. dinilai tiap tahun, Prof. Hmm, baru 49 nilainya di Iya, segitu baseline-nya info dari bidang OP irigasi. persentase kawasan rawan banjir yang tertangani. Bagaimana gambarannya ini? Kalau ini Prof, rumusnya itu persentase daerah rawan banjir yang ditangani, kemudian dibagi dengan daerah rawan banjir. Jadi memang ada eh, petanya bahwa lokasi ini itu ada beberapa hektar itu yang rawan banjir, kemudian nanti diukur berapa yang bisa tertangani. Oke. Pengertian tertangani apa ukurannya? Eh, Biasanya kalau rata-rata itu Prof kalau banjir yang di apa eh, dari teman ini di SDA itu yang di pinggir sungai kalau di sini di pinggir sungai baik itu sungai yang besar ataupun sungai yang eh, agak kecil anunya apa volume airnya. Biasanya kan ini kan musiman dia. Jadi kalau curah hujan itu tinggi itu baru eh, banjir. Nah, ini kemarin sudah dipetakan dari teman-teman tata ruang juga. eh, Lokasi-lokasi ini biasanya penanganannya itu, Prof, dengan tanggul. Jadi kalau dia sudah ditanggul untuk daerah itu dan bagus, Sudah masuk kategori tertangani gitu. iya. Jadi air sudah tidak masuk lagi ke pemukiman itu atau minimal sudah di apa? Dikurangi lah anunya. Itu kalau tergenang jalan di sekitar Gandra, bagaimana pengertian tertanganinya? Kalau yang jalan seperti itu, Prof, Kita tanggul kalau begitu tuh. yang ditanggul itu biasanya pemukiman yang dekat sungai. Ya, Tapi kita. kalau ya, Kayak pinggir jalan sawah di Gandra iya, misalnya, iya. pengertian tertanganinya nanti menyimpulkan bahwa ini sudah tertangani gimana? Eh, Biasa banjir tuh di Gandra? iya, Prof. Gandra itu termasuk salah satu daerah yang rawan. Gandra, kemudian daerah Madoriawa, apalagi dari Rilau itu yang dekat Walenai, Dan ini masih rendah sekali rendah sekali, catat Prof. kita ya, Iya, iya, 10,25 ya. 10,25%. Oke, ini perlu di, tapi berbiaya mahal juga di kalau tanggul di. Eh, iya, lumayan, Prof. Tanggul itu kan eh, biasanya dia 1 meter dari apa? Dari ini ya, dari tanah. Begitu dinaik itu di pinggir sungai. Selain itu biasanya bronjong, bronjong untuk Oke, ya. iya, dengan normalisasi. Oke. Persentase bangunan negara dalam kondisi baik. Ini ada juga NSPK-nya dari kementerian ini yang dikatakan kondisi baik. Maaf, Prof, saya belum terlalu tahu ke sana. Cuma ini dari Renstra yang sebelumnya juga kita pakai yang ini. Ini perumusannya itu gedung negara yang kondisi baik, eh, termasuk sekolah, pokoknya semua gedung negara. Kemudian dibagi dengan jumlah gedung negara yang ada di Sopeng kewenangan tak dikali 100%. Hmm.
persentase drainase dalam kondisi baik. Yang penting nanti di bab berikutnya di arah kebijakan eh, standar dan kriteria kondisi baik itu ada dasar hukumnya begitu. Ada Betul. SPK-nya tuh. Ya. Indeks kinerja pengembangan jasa konstruksi. Bagaimana maksudnya ini? Tenaga. Kalau iya Prof Tabe, kalau ini itu diambil juga dari apa lagi namanya? Ada aplikasinya juga menurut infonya teman ini. Jakon itu ada 8 kriteria penilaiannya. Jadi kalau lengkap nih itu 8 sudah 100%. Nah, kita di Sopeng itu baru terpenuhi 6 sampai saat ini. Makanya penilaiannya baru di 75%. Artinya eh, untuk 8. Jasa konstruksi itu maksudnya apa? Jasa konstruksi ini Prof menyangkut apa lagi? Dia pengawasan semua pekerjaan konstruksi, baik Oke. itu yang menjadi kewenangan kabupaten, yang penting ada di Sopeng, kemudian pelatihan tenaga kerja konstruksi, pembinaan apa yang namanya ini lembaga penyedia jasa konstruksi yang perusahaan-perusahaan itu termasuk di sini juga. Jadi tukang las, tukang batu, Iya, apa semua semua, di sini ya? semua tukang, iya Prof, semua tukang yang masuk di apa kategori, ada kategori juga karena provinsi katanya juga ada bagiannya. Oke, Kalau oke. di Jakon provinsi, iya. Maksudnya kalau ini mi yang lemah, ini semua mi yang bikin rawan kita punya anu tuh. Iya, ini harus diperkuat juga karena Hmm, menyangkut semuanya. tuh rumahku di Bukit Baru gak pecah-pecah, misalnya lihat temboknya pasti gara-gara ini mi semua ini tuh. Tukangnya mungkin perlu tukangnya. Oke, indeks ini indeks kinerja penyelenggaraan tata ruang. Ini apa maksudnya nih? Oh iya, Prof. Tabe, kalau yang itu ini kan kita lanjutkan juga dari Renstra yang kemarin, itu diambil dari eh, Siswatek ya, cuma saya kurang tahu apa apa artinya ini Siswatek atau penilaian pemerintah provinsi. Kebetulan dari 2023 itu situs Siswatek dari kementerian sudah tidak aktif, Prof. Kemudian di 2024 itu provinsi yang keluarkan nilai. Ini yang muncul yang 33,32. Padahal pernah poinnya di atas 50 kalau tidak salah kemarin di aplikasi di situsnya Kementerian ATR. Nah, Apa kompositnya yang dinilai di indeks ini? Kak, saya apa, belum. apa komposit yang paling tinggi bobotnya? Apakah misalnya kepatuhan terhadap RDTR atau gimana? Iya, Prof, saya eh, belum terima ini anunya keterangannya. Saya Ya, kira tadi nanti ada di teman yang ikut. Iya, ya. tata ruang. Cuma tapi Prof, ini karena kebetulan tadi kami juga sempat pertemuan lanjutan untuk Remstra ini, teman-teman tata ruang itu eh, minta apa disesuaikan ini mungkin mereka untuk indikatornya yang indeks kinerja ini karena alasannya eh, pemerintah pusat sudah tidak anggarkan untuk penilaian itu, Hmm. kemudian otomatis provinsi juga ikut tidak tidak apa tidak menilai lagi. Jadi sulit nih untuk mengukur ke depannya. Saya tadi minta bilang Kak, kalau begitu kasih Kak Pele anunya apa yang bisa dimasukkan untuk indikatornya ini. Hmm. Indikator apa yang bisa kita ukur Tadi sendiri ya? tadi mungkin ada singgung Prof kesesuaian tata ruang. Kesesuaian ya. Iya, artinya apa kesesuaiannya mungkin RT RW atau RDTR kota karena kita masih baru punya satu RDTR di Sopeng, itu Hmm. mungkin yang mereka mau masukkan. Tapi saya masih tunggu juga ini. Itu sama dengan anu di kepatuhan toh. Iya, iya, Prof.
Ya, itu juga alternatifnya. Dan itu Ya, kan bisa kita hitung sendiri barangkali ya. ya. Kalau yang itu Prof bisa bisa nih teman-teman yang hitung tiap tahun. Oke. Ini yang warna biru bagaimana maksudnya ini? Dua indikator ini. Indikator RPJMD nih Prof. Indikator PJMD ini ya. Hmm. Jadi ini nanti akan dihapus ini ya. Oh iya, Ini cantolannya di RPJMD tuh. iya, yang ini diikuti Da- kemarin. Dan, tidak perlu membuat tujuan ya. Karena Iya, satu tujuan tuh. satu di tujuan. Iya, Oke, berarti di cascading coba lihat dulu kaidah if then-nya ya, jika maka. Jika persentase rumah tangga dengan akses air minum layak tinggi, maka persentase rumah tangga yang mengakses air minum aman juga tinggi. Eh, Aman lebih ketat kriterianya daripada layak ya. iya Prof. Seperti itu informasi dari teman di Cipta Karya. Oke, sanitasi layak, sanitasi aman, oke. Persentase jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dikelola. Ini kenapa sarana prasarananya yang dikelola, kenapa bukan sampahnya? Eh, Sepahaman teman-teman di Cipta Karya, Prof. Ini kita siapkan sarananya. Jadi nanti setelah siap sarana itu diserahkan ke DLH untuk di dikelola. Jadi termasuk angkutannya, kemudian tempat sampahnya, TPA, TPS 3R-nya, eh, PU yang siapkan, PU yang belikan atau PU yang apa eh, perbaiki begitu. Nanti setelah itu teman-teman yang di DLH yang laksanakan di pengelolaannya, Prof. Cuma ini levelnya cenderung ke proses ke mengelola sarana prasarana tuh karena Iya, yang dikelola. Mungkin bisa berpikir misalnya persentase timbulan sampah yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sesuai standar misalnya. Jadi kita menghitung seberapa jauh uh, sarana prasarana mencukupi volume timbulan sampah yang ada. iya. Jadi Saya diskusikan kembali, Prof, sama teman-teman Cipta saya Karya. tulis ini alternatifnya Oh, persentase jumlah oh iya, timbulan sampah yang memiliki sarana. memiliki sarana prasarana pengelolaan sesuai standar ya. Jadi kalau dia butuh TPS 3 TR berarti itu terpenuhi. Kalau sampahnya butuh angkutan, ada angkutan. Kalau sampahnya butuh TPS, ada TPS. Begitu maksudnya. Iya, Oke. Ini terkesan pengadaan sarana prasarana Jina ukur, padahal kan harus hasil dari oh, iya, ya. Oke. iya, Bro. Ya, kemudian nanti tambahkan ke satu sasaran untuk penunjang urusan ya, Ya, akuntabilitas rutin. kita aja. Ya, Iya, Bro. oke. Sekarang perumusan strategi. Teman-teman Dinas PU belum pernah ikut ya selama ini kita, tapi waktu orientasi dulu ikut ya. Orientasi ikut, Prof. Oke, jadi eh, bagaimana di strategi kita ini. Jadi saya ulangi lagi dasar kerangka berpikirnya bahwa di Mendagri itu strategi mengandung 4 unsur.
ada unsur pernyataan strateginya sendiri, ada unsur pentahapannya, ada unsur lokus wilayahnya, dan ada unsur kegiatan dan subkegiatan. Kalau di RPJMD unsur program. Jadi menurut penjelasan Kemendagri, eh, suatu kegiatan dilakukan pada tahun tertentu itu bagian dari strategi. Mengapa di tahun N dan bukan di tahun N tambah satu misalnya, itu adalah strategi menurut dia. Kemudian mengapa kegiatan itu di lokasi ini bukan di lokasi B, itu bagian dari strategi. Jadi komponen strategi terdiri dari, saya ulangi, 4, pernyataan strategisnya sendiri, lalu dioperasionalkan dengan kegiatan dan atau subkegiatan apa, pada tahun berapa prioritas itu akan dilaksanakan, dan lokus wilayah prioritasnya di mana. Ah, tentu saja tidak seluruh lokus wilayah perlu disebutkan di pernyataan strategi, tetapi ada lokus yang diprioritaskan, terutama lokus-lokus yang dijanjikan kepala daerah saat kampanye. Misalnya kepala daerah menjanjikan pembangunan jaringan irigasi tersier di Kecamatan A. Itu harus kita sebutkan di dalam rumusan strategi. Misalnya kepala daerah menjanjikan akses, fasilitas akses air minum aman di Kota Watan Sopeng dengan sumber dari Ompok misalnya. Itu harus disebutkan di strategi. Menurut siapa lagi dari Kemendagri yang menjelaskan Imendagri tempo hari? Siapa lagi Pak namanya? Sagala, Prof. Menurut Pak Sagala. Menurut Pak Sagala, Bob Sagala, Prof. ya selama ini antara strategi dengan program dan kegiatan seakan-akan terpisah, tidak ada hubungannya begitu. Lain pernyataan strategi, lain pernyataan program dan kegiatan prioritas. Karena itu dia bilang kegiatan prioritas dan lokus prioritasnya sudah disebutkan di pernyataan strategi, khususnya yang janjinya kepala daerah. Saya mencoba memahami itu, karena itu saya sering mencontohkan teman-teman sekalian apa dulu pernyataan strategisnya. Misalnya kalau strategi yang akan ditempuh lebih akan memanfaatkan sumber daya internal di daerah kita, atau khususnya di dunia pemerintah, maka strateginya akan berfokus pada optimalisasi sumber daya, optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk sesuatu. Tetapi kalau sasaran yang mau diwujudkan memerlukan sumber daya eksternal, katakanlah dari dunia swasta, dari pemerintah pusat, maka strateginya katakanlah kerjasama atau kolaborasi. Kalau sifatnya kolaborasi dua pihak, kita menyebutnya kerjasama dua pihak begitu. Kalau misalnya multi pihak, ada peranan pemerintah pusat, ada sumber daya internalnya Pemda, ada dunia swasta, maka kita bisa
merumuskan rumusan strategi, misalnya kolaborasi antar pihak dalam apa? Misalnya dalam meningkatkan eh, kualitas konektivitas wilayah. Ini namanya pernyataan strategi, strategical statement. Lalu akan dijalankan melalui kegiatan atau subkegiatan apa? Misalnya melalui mulailah janji-janji kepala daerah terpilih dieksplisitkan, disebutkan di sini. Ruas jalan apa yang dijanjikan Pak Bupati saat kampanye untuk direhabilitasi atau pembukaan jalan baru? Eh, Yang saya pahami, Prof, itu yang paling gencar kemarin Ya, eh, di sekitar Pasar Cak Benge, itu rehabilitasi atau jalan baru? peningkatan. Oke. Jalan dengan lokus prioritas di Pasar Cabing ya? Iya, sekitar Pasar Cak Benge. Prioritas sekitar Pasar Cabing. Ini yang dimaksud tadi di sini, fokus kewilayahan atau lokus prioritas. Itu perlu dimuat di strategi. Karena apa dia bilang, sering janji kalau tidak ada tempatnya di Renstra dan RPJMD lokasinya. Sehingga ketika akan tidak dijalankan kegiatan itu, beda kian dulu dijanjikan saat kampanye dengan yang terrealisir waktu itu. Karena itu perlu ditulis di strategi. Ruas jalan mana lagi yang dulu menjadi ingatan kolektifnya masyarakat, yang bisa masyarakat nanti menagih, dulu waktu ini dijanjikan jalan ini mau dijadikan beraspal. Ah, itu kita penyusun Renstra harus memuatnya dalam strategi. Iya, Prof. Oke, nanti cek lagi ya, siapa tahu Iya, ada nanti lagi. dicocokkan, Prof, semua data-datanya. Jembatan ada? Jembatan, Prof, kemarin ada yang apa? eh, yang runtuh akibat banjir. Oke, Itu, iya, otomatis juga itu berarti eh, pembangunan ya. penggantian jembatan. Oke, penggantian jembatan Iya, ya. Hancur betul ya, jadi bukan rehabilitasi ya. bukan, Prof, iya, diganti total. Di mana lokusnya? Ada di ruas eh, Kota Sopeng ke Cenrana. Oke, masih ada lagi? eh, di jalan ada juga di ini, tapi Prof, ini ruasnya Watan Sopeng, apa, Malaka Mari-Mari, kalau nggak salah nama ruasnya. Ini ada dua jembatan di situ, Prof, karena satu itu selalu kalau banjir, artinya air sungai meluap, itu selalu eh, bertumpuk sampah karena dia sudah sempit, kemudian ada tiang di tengahnya, itu makanya selalu berkumpul sampah di situ. Itu butuh penanganan juga setiap banjir. Itu rehabilitasi atau apa nanti arahnya? Eh, Diganti juga ini, Prof, karena memang sudah sempit, hanya bisa dilalui satu kendaraan roda 4, harus gantian lewat, perlu penggantian juga ini.
Oke, jadi penggantian jembatan di ruas Selatan Sopen Cendrana dan ruas Malaka Maka Marimari. Primari. Iya. Oke. Misalnya 2026 kita konsentrasi prioritaskan itu saja misalnya. Iya. Tentu saja yang lain tetap jalan, tetapi Iya. yang prioritas dalam Renstra harus kita eksplisitkan. Itulah yang dimaksud pada gambar ini. Pernyataan strategi yang dimaksud pada gambar ini. Ada unsur tahapan 2026, ada kegiatan atau subkegiatan prioritas kita jabarkan, ada lokus wilayahnya, dan ada pernyataan strategisnya. Begitu nanti ya. Iya. Oke. Satu contoh sudah cukup barangkali di. Iya, Prof. Nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan sama teman-teman tim. Oke. Saran saya nanti misalnya tahap kedua pengolahan sumber daya air dan kondisi infrastruktur drainase yang menjadi fokus prioritas. Tahap ketiga misalnya kualitas bangunan negara dan mungkin gabungkan dengan yang tadi ah, pengembangan kualitas jasa konstruksi begitu. Yang ini yang saya taruh tahun ke-5 bisa digabung di tahap 3. Tahap keempat, ingat di situ sebagian uang dipakai KPU untuk pemilu. Jadi mungkin akses layanan air minum, sanitasi, dan persampahan sudah tahap optimalisasi di sini. Karena tahun-tahun sebelumnya juga sudah berjalan programnya, tetapi misalnya kita akan menuntaskannya dengan baik, misalnya pada tahun 2009. Tahun 2030 fokuskan pada yang target sasaran yang belum tercapai. Jadi eh, bayangkan, berimajinasi kira-kira aspek apa yang nantinya belum mencapai 100%, itu uh, kita evaluasi dan kita tuntaskan pencapaian sasarannya di 2030 di antara seluruh prioritas. Begitu cara berpikir yang saya tawarkan. Dan ini 2030 kan Bupati sekarang hanya sampai Februari ya, di 2030 saya kira ya. Iya. Oke. Jadi sifatnya di situ menuntaskan saja yang tertinggal selama 4 tahun proses. Terus di arah kebijakan yang saya katakan tadi, sebutkan garis besar NSPK, apa dasar hukumnya, apakah undang-undang, peraturan menteri, peraturan presiden disebutkan dan tentang apa? Misalnya tadi kriteria bangunan baik. Nah, kemudian di RPJMD cari salin redaksi arah kebijakan yang terkait dengan PUPR. Ada itu redaksi arah kebijakannya. Kalau tidak salah ada 2 poin arah kebijakan di Pak Ipul yang terkait dengan PUPR ya. Ah, setelah itu redaksikan arah kebijakannya dalam bentuk kalimat arah kebijakan dan memayungi strategi, karena pengertiannya itu arah kebijakan seperti ini. Rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai tupoksi PD dan arah kebijakan RPJMD itu tadi kiri kanan dibuat serta selaras dengan strategi. Jadi strategi memang dulu yang dirumuskan, baru kita buat arah kebijakan yang selaras dengan strategi itu. Misalnya untuk memayungi
strategi tahap 1 misalnya peningkatan kualitas infrastruktur koneksivitas wilayah. Tapi kalau ini dianggap terlalu makro, kurang operasional, misalnya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, peningkatan kualitas infrastruktur jembatan, apalagi kata kunci di sini, 2 di sini. Setelah itu lihat lagi di tahap kedua apa arah kebijakannya. Oh, ini yang banjir tadi ya. Ya, penanganan banjir, Oke, misalnya, kualitas infrastruktur, misalnya pemenuhan kecukupan infrastruktur penanganan banjir. Saya melihat kita belum ke level meningkatkan kualitas, kita masih level memenuhi kecukupan karena setiap musim hujan Sopem masuk dalam berita ada banjirnya. Kita ini semua ke bawah tambahkan ya. kalimat arah kebijakannya seperti itu, lengkapi di sini NSPK-nya. Kalau teman-teman di Makassar cukup nama regulasinya dan tentang apa, misalnya tentang standar kualifikasi gedung kategori baik. Jadi orang kalau mau mencari tadi di sasaran gedung kategori baik, kriterianya ada di NSPK yang kita sebutkan di sini. Apakah peraturan menteri? Iya. Misal, tulis saja Permen Permen PU misalnya apa ya? tentang standar kualifikasi gedung kategori baik begitu. Dan seterusnya ke bawah. Semua yang relevan disebutkan. Tidak apa-apa lebih panjang ke bawah NSPK, lebih arah kebijakannya hanya 7 misalnya, ini panjang ke bawah, tidak apa-apa. Ya. Lalu masuk ke sini, ke perumusan. Kan yang masih kosong itu kegiatan toh yang belum ada indikatornya. Jadi nanti kegiatan yang indikatornya dipersesuaikan dengan kondisi spesifik daerah. Tapi kayaknya kan tidak ada yang aneh ya, yang bukan yang unik ya. Kalau ada yang unik harus kita rumuskan indikator itu dengan baik. Outputnya dan indikator outputnya. Misalnya di sini meningkatnya cakupan luas sawah yang terlayani irigasi kategori baik. Indikatornya rasio
luas sawah dengan panjang jaringan irigasi tersier ya, kewenangan kabupaten ya. Irigasi di bawah 1.000 hektar, Prof. Oke, Daerah irigasi di bawah 1.000 hektar. Kalau tersier itu malah ditangani oleh kelompok jadi petani pengguna pemakai air P3A. P3 yang anu itu dia, jadi Iya, ini kalau tersier. soal cakupan ya. Iya, irigasi kewenangan kabupaten. Oke, irigasi ke. Cuma maksud saya kalau pembaca tidak perlu harus mencari apa kewenangan kabupaten, kita sebutkan saja di sini. Rasio luas sawah dengan panjang jaringan rasio luas sawah dengan panjang jaringan irigasi. Maksudnya kan yang jangkauannya di bawah 1.000 ya. Iya, yang di bawah 1.000 hektar. Satu daerah irigasinya. Iya, kayaknya seperti itu kita pasangin di kantornya. Dulu di Permendagri 54 dia menggunakan kata rasio layanan irigasi. Kalau tidak salah dulu. Sekarang ada penyebutan di bawah itu. Oke, jadi ini dibuat, sorry, ini OPD lainnya, tidak apa-apa. Ini. Dari sini baru mengantar kita masuk ke tabel yang sudah menghubungkan bidang urusan, indikator, baseline, target, dan pagu. Ah, untuk kegiatan, indikator yang tadi kita rumuskan di sini yang kita pasang. Untuk sub kegiatan, boleh menggunakan dari lampiran Mendagri. Boleh juga kita kreasi di kabupaten kalau dia bersifat spesifik. Karena yang di lampiran itu untuk provinsi benarnya ya. Oke, seperti itu saya kira. Ada pertanyaan Dinas PUPR. Yang lainnya kan standar-standar jadi yang berubah itu perumusan strategi dan arah kebijakan. Iya. Ya, yang lainnya sama jadi Permendagri 86. Sekarang Disperkim. Disperkim, siapa-siapa yang hadir dari Disperkim? Kesubag Perencanaan hadir? Ya, berapa hadir Pak? Ada juga kabitnya hadir. Ada Ada Kabit ya? teknisnya, Oke. ada sekretaris. Sekretaris ada juga di Zoom. Oke. Mabuk. Disperkim. Ya, cek ada deh. Kelihatan Ji? Hmm. Ada kan? Kelihatan di layar Bu Kabit? Prof, kelihatan, sudah Prof. kelihatan. Kelihatan, Iya. Prof. Sudah kelihatan, Prof. Oke. Hmm. Oh, tapi TS dulu ya, mesti dia ya. Oke. Udah gandeng ini udah. Enggak ada bisa itu masuk.
Ke rumah sakit. Ke rumah sakit ada. Mak jaga. Oke, kelihatan Mi tujuan dan sasaran untuk Disperkim. Iya, sudah kelihatan, Prof. Ya kelihatan Prof. Jadi di RPJMD itu Disperkim mendukung kemiskinan. Jadi sudah cocok ini, kemudian layanan infrastruktur wilayah, meningkatnya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan. Tidak ada indikator level indeks untuk perumahan dan pemukiman ya. Begini saja isinya, Prof. Dulu waktu kita asistensi. Dan sudah lolos sama Kemenpan ya, tidak ada masalah ya. Ya, Prof. Bagaimana itu pemukiman yang dibilang berkelanjutan, rumah yang dibilang berkelanjutan? Ibu dan ini ya, lah. Maksudnya rumah mertua berkelanjutan ke menantunya begitu atau gimana? Mungkin ada dari bidang yang bisa bantu jelaskan. Dari bidang Mungkin permukiman. dari Ibu Ima bisa bantu? Ibu dari nanti. Udah ada dari di bidang permukiman, Bu Linda. Maksud Ada saya tadi di layar, tapi siapa tahu nanti kita ditanya iya. pemukiman atau rumah yang berkelanjutan itu yang bagaimana gitu ya. Ada ini. Coba ya, ada yang Kalau di luar negeri sustainable house itu misalnya rumah itu mempunyai panel surya untuk sumber listriknya, itu dikatakan pemukiman berkelanjutan begitu. yang kurang berkelanjutan. Maksudnya di sini Prof yang hunian berkelanjutan itu yang tempat tinggalnya yang dibangun dan dihuni dengan cara meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Itu maksudnya Pak Prof. Misalnya apa indikatornya tidak berdampak lingkungan? Maksudnya Prof yang indikatornya itu terkait masalah persentase rumah tangga layak huni. Maksud saya bagaimana kalau berhenti di sini persentase rumah tangga dengan akses yang layak begitu. Iya. Jadi dari total rumah Jangkau tangga dan yang ada berapa persen yang bisa mengakses hunian layak? Ya, iya. Izin Prof Begitu, yang Pak Prof. terkait dengan berkelanjutan. Saya lihat ada juga definisi yang dimasukkan itu bahwa definisi untuk desain bangunan itu ya hemat energi, penggunaan materialnya ramah lingkungan,
dan pengelolaan limbahnya baik. Ya, Kalau layak itu hanya terkait juga. dengan Iya. layak dari sisi kesehatan, aman dan nyaman. Itu maksud saya di Sopeng ada rencana mendesain rumah misalnya hemat energi, kita ada rumah yang dirancang sumber listriknya dari panel surya misalnya. Ya, mungkin seperti itu, Prof. Kalau ada seperti itu, Mungkin seperti kalau ada seperti itu mau dirancang, kita pasang ini berkelanjutan. Tetapi kalau tidak ada, jangan. sampai terjangkau saja, Pak. Terjangkau itu bagaimana? Dicicil maksudnya. Seperti ya Nah, kemampuan orang untuk memilikinya ini gitu. dari sisi harga. Rumah ya. Oke, minimal Subsidi Prof. dicicil tuh. Kalau ini berarti soal bisa memiliki hunian layak ya, bisa mengakses dalam arti Ya. mampu membeli begitu. Terjangkau Iya. secara ekonomi ya. Kenapa belum ada baseline-nya? Ada. Mungkin belum diisi Pak Prof karena kita dari bidang sudah isi kemarin baseline-nya dengan target tahun dari 5 sampai 2020. Kami sudah isi. File yang saya terima mungkin masih file sebelumnya. Itu kan Ya mungkin. Iya Pak Prof. Meningkatnya pemenuhan pelayanan terkait urusan perumahan dan pemukiman. Apa SPM-nya lagi perumahan itu? Saat gempa, saat bencana ya? Korban ya bencana Pak Prof sama penanganan relokasi. Ya, bencana dan penanganan relokasi. Terus Ya. kita sudah baca rencana induk pengentasan kemiskinan nasional. Salah satu yang ditekankan di situ fasilitasi hunian untuk orang miskin dan miskin ekstrim. TKE ya. Ada itu di rencana induk pengentasan kemiskinan nasional. Filenya saya sudah kirim ke Ibu Kabid. Makanya misalnya Pak Gubernur memberi bantuan di Jeneponto dan Takalar perbaikan rumah untuk orang miskin. Tapi Prof, kayaknya ada juga Prof di janjinya Pak Bupati itu Prof. Klasterisasi rumah miskin Prof. Rumah warga miskin. Kalau di yang lalu TNP 2K yang lalu yang penting bisa kita fasilitasi misalnya kepemilikan lahan untuk membangun rumah. Sekarang bukan cuma lahan tetapi rumahnya sendiri dijadikan layak. Minimal Aladinnya ya, atap, lantai dan
Jadi saya tambahkan di sini di indikator ini, apalagi ada di janjinya Pak Bupati juga tetap, Pak Ipul. Ada Prof. Klasterisasi rumah warga miskin kayaknya itu Prof. Kemudian meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman, persentase luas kawasan kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani. MSPK ditangani apa di sini, Bu? Kapan sebuah kawasan kumuh dikatakan sudah ditangani? Kawasan kumuh yang ditangani itu ada 7 indikator yang ditangani dalam kawasan kumuh itu, Pak Prof. Ada rumahnya pertama, jalannya, drainase, sanitasi, air bersih, proteksi kebakaran, dan apa lagi ya? Yang jelas ada 7 komponen di dalam kawasan kumuh itu yang akan ditangani. Oke, jelas ya, baik. Kenapa Iya. capaian kita rendah sekali, tidak cukup 1%? Target yang kita pasang juga tidak cukup 1%. Nanti tahun keberapa? Apa kendala Ya kita? kan, Mahal penurunannya kita juga kita juga tinjau dari selama ini tiap tahun melaksanakan penanganan kawasan kumuh itu masih berorientasi ke perbaikan rumahnya saja, Pak Prof. Jadi otomatis target kinerjanya agak kurang juga. Yang ke-7 komponen indikator itu hanya 1 indikator yang kami laksanakan. belum disentuh, yang lainnya di. Oke, enggak apa-apa, kita realistis saja. Iya. Apalagi efisiensi sekarang tuh. Iya. Apalagi terbentur juga anggaran, Pak Prof. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU. Kapan PSU dikatakan lengkap? Apa saja komponen PSU itu di kriteria yang dikatakan PSU-nya lengkap? Kalau misalnya sudah di dalam satu perumahan itu sudah terfasilitasi semua akses jalannya, Pak Prof. Misalnya sudah dilaksanakan perbaikan jalannya, drainasenya, semua yang ada dalam indikator PSU itu, yang di dalam perumahan itu sendiri maksudnya. Itu memang aku tahu. Yang dimaksud di sini perumahan yang sudah dilengkapi PSU itu perumahan yang dikelola oleh pengembang. Oke. Yang Jadi sudah diserahkan ke kewajiban pengembang untuk PSU apa saja? Jalan, drainase, apalagi? drainase, sarana seperti yang kalau misalnya ada perumahan, ada tempat peribadatannya, utilitasnya itu dengan prasarana utilitasnya itu, Pak Prof. Jadi harus menyiapkan dananya apabila dia membangun suatu perumahan. Ruang terbuka hijau tidak masuk PSU ya? Termasuk sarana. Oh gitu ya. Jadi ruang terbuka hijau termasuk ya. Baik. Iya, termasuk Pak Prof. Kenapa targetnya rendah? Takut-takut sama pengembang? Prof, karena selama ini kita kan istilahnya masih melakukan juga sosialisasi terkait penyerahan pengembang. Nah, dalam 1 tahun itu biasanya pengembang ada baru 1-2 pengembang yang menyerahkan perumahannya. Jadi itu makanya kita buat targetnya agak ya realistis saja, Pak Prof. Saya kira kan ya kita tarik tinggi. Enggak, maksud saya kan rumusnya ini jumlah kawasan perumahan yang lengkap PSU-nya yang diserahkan dibagi total jumlah perumahan yang diserahkan. Bukan jumlah perumahan, pembaginya semua yang diserahkan.
yang dibagi Oh, pemilangnya, jumlah yang diserahkan yang lengkap PSU-nya. Jadi misalnya tahun ini 3 kompleks perumahan yang habis kewenangannya pengembang, diserahkan ke Pemkab itu 3. iya, Dari tiga itu yang lengkap PSU-nya hanya 2. Berarti kinerjanya 2/3 kali 100%. Begitu kita pemahamanku, bukan jumlah kompleks perumahan yang diserahkan dibagi total konsep perumahan. Tapi yang diserahkan tahun itu berapa persen yang lengkap PSU-nya. Atau dia tidak bisa menyerahkan kalau tidak lengkap PSU-nya. iya Pak Prof. Soal pembaginya yang perlu kita sama pemahaman. Kan Iya. kita Kalau katakan, kami maksud, iya, silakan. kalau kami maksudnya di sini Pak Prof, jumlah lingkungan yang didukungku dibagi jumlah lingkungan perumahan kali 100%. Oh, jadi jumlah lingkungan perumahan yang lengkap PSU-nya dibagi total semua Bagi jumlah total lingkungan perumahan. Iya. Jadi semua biarpun yang mungkin belum diserahkan, semua di total semua jumlah lingkungan perumahannya Pak Prof. Itu yang menjadi pembagi. Cuma kurang fair, misalnya lingkungan perumahan itu baru 1 tahun dibangun, memang bukan karena lalai, karena memang belum sempat membangun PSU-nya misalnya. Jadi di Sopeng dari total lingkungan perumahan hanya 39% yang lengkap PSU-nya. Baru 24 di. Ini yang bikin tambah banjir. Prof. Maksudnya ini yang sudah dari beberapa ini yang maksud kami yang sudah diserahkan dibagi dan jumlah total semua perumahan. Yang diserahkan itu lengkap PSU-nya atau tidak? Coba ya. Yang diserahkan kemarin rata-rata Pak Prof, jalannya saja yang diserahkan. Jalan sama drainase. Jadi yang diserahkan itu tidak lengkap PSU-nya begitu? Lengkap sih Pak Prof, lengkap. Enggak. Kapan dikatakan sebuah lingkungan perumahan lengkap PSU-nya? Apa saja yang harus ada sehingga Jika ya, jalan yang harus ada di dalam perumahan itu lengkap prasarananya, sarananya dan utilitasnya, termasuk prasarananya itu termasuk minimal jalannya Pak, drainasenya. Kalau sarananya mungkin kalau dilitinjau dari luas perumahan mungkin ada sarana peribadatannya ataukah khususnya juga RTH-nya. Utilitasnya jaringan air bersihnya itu termasuk Pak Prof. Oke, berarti minimal 5 komponen itu tuh baru dikatakan dilengkapi Iya kan? Pak Prof. Baru dikatakan lengkap. Iya. Berarti kita bisa mengatakan dari total lingkungan perumahan di Sopeng hanya 39% yang lengkap 5 tadi PSU-nya itu di jalan, drainase, sarana peribadatan dan ruang terbuka hijau,
ditambah utilitas. Apa tadi utilitas? Seperti sarana air, Bersih. utilitas sarana air bersih. Air bersih di Apa lagi kalau utilitas? Itu jaringan jaringan itu, si jaringan air bersih, listrik. jaringan Iya, listrik. jaringan listriknya, iya. Iya, air minumnya. Maksud saya perjelas pengertian dilengkapi di sini. Atau maksud saya perumahan yang lengkap PSU-nya begitu ya? Iya, yang lengkap. Minimal lah kalau misalnya prasarananya ada jalannya Pak Prof. Kalau sarananya misalnya ada RTH-nya atau rumah peribadatannya. Terus utilitasnya misalnya jaringan listriknya itu kan sebagai contoh PSU yang ada. Maksudnya begitu Pak Prof. Menurut Setidaknya ada komponen di dalamnya yang melengkapi. di NSPK-nya kementerian apa saja ya komponen PSU yang Iya. harus ada kalau di NSPK? Itu makanya sekarang di Mendagri ditekankan pada bab arah kebijakan itu kita menjabarkan NSPK. Apa NSPK-nya dikatakan lengkap PSU-nya? Kriterianya apa sehingga dikatakan lengkap? Prasarananya apa yang harus ada supaya dikatakan lengkap? Jalan dan drainase ya. Sarananya Iya, apa yang harus ada? jalannya. Kalau sarananya misalnya tergantung kita lihat dari kondisi luas perumahan, ada tempat sarana peribadatannya dengan ruang terbuka hijau. Biasanya para pengembang itu Pak Prof, mereka patokannya di sarananya di RTH, ruang terbuka hijau. Utilitasnya ya terkait dengan Di NSPK kementerian berapa luas lingkungan perumahan yang wajib mempunyai rumah peribadatan dan wajib punya RTH? NSPK-nya. Kriteria luas lingkungan perumahan berapa yang wajib dibangun rumah peribadatan dan wajib ruang terbuka hijau. Itu perlu jelas. Kemudian utilitas ada juga kriterianya baru wajib pengembang membangun begitu. Misalnya harus jumlah rumah sebegini dan luas lingkungan pemukiman sebegini yang wajib utilitas. Atau yang penting ada lingkungan perumahan utilitas wajib gitu. Utilitas listrik dan air minum. Air minum. Ada SNI-nya Pak Prof, tapi saya lupa nomor berapa. Itulah yang Maaf Pak Prof, saya lupa nomor SNI. Itu yang dimaksud, SNI lingkungan perumahan perkotaan. Iya. Itu yang dimaksud NSPK nanti di bab arah kebijakan ya. Maksud saya dengan angka di sekitar 5%, sebuah yang punya kewenangan mengadvokasi pengembang supaya PSU lengkap siapa? Di Dinas Perumahan ada semacam pengawas atau apa untuk mengatakan ini kami kalau Dinas Perumahan terkait masalah kami ada tim Pak Prof. Kalau terkait masalah untuk perumahan pengembang, kami ada tim istilahnya pengesahan site plan, ya, di mana kami membahas terkait prasarana dan sarananya di dalam situ Pak Prof.
Oke, maksud saya kita cek ini target ini agak-agak terlalu rendah barangkali. 2030 kita targetkan belum sampai 60% begitu. Apa yang menghambat kita sehingga targetnya tidak berani agak ambisius? Ini kan soal menekan saja pengembang supaya memenuhi kewajibannya tuh. Atau ada variabel lain. Nanti didiskusikan lagi dengan Iya, teman-teman yang lain. Maksud saya iya agak Pak Prof. agak pesimis ke targetnya. Ah, sebentar. Takutnya Pak Prof, siapa tahu terlalu tinggi, nanti tidak mencapai target juga. Enggak, soalnya ini yang akan menjadikan juga katakanlah perumahan tergenang, perumahan banjir itu karena soal PSU yang Iya, tidak terpenuhi. Jadi coba bayangkan kalau perumahan tergenang Tommy, banjir Tommy, sungai meluap Tommy airnya, bagaimana misopeng? Kan tadi PU mengatakan bahwa ada beberapa pinggir sungai yang memerlukan ini, terus ada wilayah yang memang secara wilayah potensial tergenang dan banjir. Nah, kalau pengembang juga kawasan perumahan yang dibangun juga tidak lengkap PSU-nya, salah satunya kan dampaknya ke banjir toh. Kalau listrik pasti cepat itu warga berteriak. iya Air Pak. minum tidak mungkin lalai karena marah warga. Tetapi genangan dan banjir itu yang biasanya kita pemerintah yang perlu agak tegas mengawasinya gitu ya. Oke, persentase informasi pertanahan yang dimanfaatkan. Ini bagaimana maksudnya ini? Untuk pertanahan, Sampai Pak, siapa tahu bisa dari bidang lain terkait pertanahan. apa saja cakupan informasi pertanahan yang disajikan oleh bidang pertanahan yang perlu dimanfaatkan oleh masyarakat? Nah, Bu Fatimah. Apa komponen informasi pertanahan yang sifatnya wajib disajikan oleh bidang pertanahan begitu? Kalau yang masalah pertanahan Pak Prof, saya mohon maaf, saya belum bisa menjawab Pak Prof karena Ini saya tidak penting. mungkin Ini, dari bidang kawasan mungkin Pak. ini penting sekali ya karena ada tren PBB naik tuh. Iya, Jadi kita harus clear bagaimana informasi pertanahan ini betul-betul dipahami dengan baik oleh kita sebagai lembaga publik. Tiba-tiba naik PBB 200%, itu berarti informasinya tidak terlalu terbuka, mendadak, lalu misalnya orang Sope mau protes gitu. Bidangnya siapa ini? di bidang kawasan dan pertanahan Pak Prof. Oke, nanti perjelaskan betulkah bisa 100%? Iya Pak Prof. Kemudian persentase penyelesaian kasus Tanah garapan. tanah garapan. Ini kasus atau sengketa? Kasus mungkin. Sengketa anak. Sengketa barangkali ini. Penyelesaian kasus, ada double bahasa itu Pak Prof, penyelesaian kasus sengketa. Coba Pak Afri, siapa tahu
kita. Maksud saya kalau pengertian kasus itu bisa banyak. Di, Kasus apa begitu? Kasus di sini Pak Prof, yang kita maksud ini penyelesaian kasus dari sengketa tanah garapan, Pak Prof. ya toh, soalnya di redaksinya di sini kan sengketa toh. Ya, Jadi kalau berkasus harus jelas kasus apa, tapi kalau langsung kata sengketa kok tidak bertanya ya, lagi. ya, biasanya konflik pertanahan, Prof, Pak Prof. Ya, konflik ini kan ada levelnya tuh, ada level masih sengketa, ada level sudah berkonflik, itu. Kita mau menggunakan istilah konflik atau sengketa saja? Sengketa. Ya, saya biasa secara sosiologis lebih kepada level sengketa. Kalau sudah kasus konflik, Bisa disepakati Pak Prof. baku parang, mie orang di atas lahan kalau sudah konflik. Oke. Ingat, ini semua menjadi ikunya kepala dinas ya. Ya Pak Prof. Oke. Sekarang strategi muncul di layar. Ya Pak Prof. Ya, sebentar dulu. Di atas. Tidak rekam. Kalau aku buka kacamata aku nggak kuliah itu. Bahasan aku ya ini. Hayati ada. Cubi kopri ya. Siapa itu Om Apri? Awas Om Apri. Ini. Karena SKTK PKD-nya Sopeng yang baru sudah dibuat untuk periode ini. ya Prof. Pak Prof. Belum Prof, SKTKPK-nya belum. Karena kami ubah kemarin, tapi itu belum untuk periode 5 tahunannya belum. Belum di. Masih 2126. Ya. Menurut saya intinya dibuat SKTK PKD yang baru karena di level provinsi itu kita mau mengintensifkan program-program pengentasan kemiskinan. Meskipun Sopeng tidak terlalu parah di kemiskinannya toh, tidak masih besar toh.
Iya, Prof. Kalau kemiskinan ekstrim kemarin ini sudah mendekati nol tahun kemarin. Peringkat berapa kemiskinannya Sob ya? Desember 2024? Kalau peringkat saya belum ini mencermati, tapi kalau dari sisi target kemarin kan target yang 2020 ke apa target pada akhirnya kemarin Pak Jokowi itu kan kemiskinan ekstrim 0% atau mendekati. Kalau Sopen trennya 3 tahun terakhir itu Prof selalu turun, bahkan terakhir ini sudah mendekati nol. Angka kemiskinan bukan ekstrim, angka kemiskinan yang dikeluarkan BPS berapa Maret Dua, 2025? kalau Berapa persen? kalau kemiskinan kalau BPS kemarin Sopeng itu data terakhir kalau nggak salah izin Prof saya dulu datanya. Untuk Sopeng itu kita 6,9 untuk kemiskinan yang umum. Oke. Urutan keberapa di Sulsel terendah itu kalau 6,9? Izin Prof saya belum terlalu mencermati terkait dengan peringkatnya, tetapi kami Sopeng ini sudah termasuk ya rendah. Kira-kira kita masuk 10 besar terendah. Eh Iya Prof, kalau 10 terendah ya kemungkinan besar kita masuk di situ. Di salah satu sektor yang diharapkan mengkontribusi kemiskinan itu sektor hunian. Di rencana induk pengentasan kemiskinan nasional, hunian orang miskin menjadi prioritas begitu. Kita cenderung tahun 2026 kita fokus pada hunian orang miskin ya. Lembaga apa di luar pemerintah yang bisa bekerja sama dengan kita dalam perbaikan kelayakan huni rumah orang miskin? Kalau Basis selama ini yang jalan kalau saya tidak salah itu Basnas Prof. Basnas ya. Iya. Ini misalnya kolaborasi multi pihak dalam pemenuhan layak huni dan huni bagi keluarga miskin melalui pelibatan Basnas daerah dalam perbaikan dan pembangunan rumah keluarga miskin dengan lokus prioritas. Kecamatan mana yang paling tinggi angka kemiskinannya? Kecamatan mana yang paling tinggi angka kemiskinannya dan paling banyak rumah tidak layak huni di situ? Eh,
Kalau rumah tidak layak huni, saya tidak tahu kalau di Perkim ada enggak database-nya itu. Tapi ini mungkin salah satu anunya kemarin yang DTSN ini, Prof. Kalau di P3 data P3KI kemarin, kita masih bisa mengidentifikasi umpamanya penduduk miskin ekstrim yang memiliki rumah tidak layak huni. Kalau yang DTSN sekarang kan tidak bisa, hanya data pemeringkatan saja status kesejahteraan. Nah, ini mungkin nanti yang kendalanya di kita pada saat penyusunan kemarin ini kan, kalau di kami kan sebenarnya Prof sudah ada draftnya, tetapi coba kemarin kami ingin menyesuaikan menggunakan DTSN, tapi ternyata dari Dinas Sosial kami tidak bisa mendapatkan data terkait dengan status profil penduduk miskin itu tidak bisa didapat, Prof. Jadi umpamanya bagaimana kita mau intervensi rumahnya kalau kita tidak memiliki data berapa banyak sih penduduk miskin atau pemiskin ekstrim yang rumah tidak layak huni. Kita mau intervensi pendidikannya, bagaimana kita mau tahu yang mana prioritaskan umpamanya anak tidak sekolah kalau kita tidak ada data terkait dengan itu. Sama kemarin, maaf Prof, minggu lalu kan ada rakornya terkait seminar terkait dengan RPKD provinsi. Ada beberapa kabupaten yang menyuarakan ini, termasuk mungkin kemarin Pak Prof, salah satu tenaga ahli juga, Pak Agus Salim menyampaikan itu terkait dengan profil penduduk miskin. Hmm. Ya, DTSN sepertinya kelemahannya di situ, Prof. DTSN belum lengkap Profilnya. menyajikan profil. Hmm. Kalau P3 kemarin ya banyak juga yang mengkritisi terkait dengan kualitasnya, tetapi minimal informasi itu ada bisa kami dapat. Yang tidak berlistrik langsung difilter saja. Berapa rumah tangga yang desil 1 yang tidak berlistrik itu langsung kita bisa filter dan bisa dapat data BNM-nya. Hmm. Oke, secara pengetahuannya teman-teman di Sopen sendiri sebagai aparatur daerah kecamatan mana yang secara kasat mata berdasarkan observasinya, pengamatannya yang tinggi kemiskinannya dan rumah tidak layak huninya tinggi. Berdasarkan pengamatan, bukan berdasarkan data makronya eh, Kementerian DTSN begitu. Tidak pernah ke jalan-jalan keliling Sopeng begitu baru bisa oh kecamatan ini yang paling parah kondisi rumahnya begitu. Pada bab strategi ini kita harus mampu sebagai perencana berani menyebut itu. Kecamatan apa kira-kira? Kalau mengacu ke eh, data yang kemarin, rekapan data per kecamatan, Prof, yang dikirimkan kami dari Dinas Sosial itu Kecamatan Mario Riwawo tertinggi. Yang desil terendah, desil 1 sampai desil 3 kalau saya tidak salah. Karena kalau desil 4 itu sudah masuk ke bukan lagi miskin. Coba misalnya kita putuskan desil 1 saja misalnya. Kan ya banyak uang kita jadi desil 1 saja. Mario Riwawo. Ya, Kecamatan Mario. Anda tahu itu kemiskinan, kenapa orang selalu bertengkar soal data tadi? Nah, maksud saya biar kita tidak melibatkan orang Jakarta ditahu di daerah kita yang mana miskin begitu. Kenapa harus kementerian yang memutuskan bahwa ini di daerahmu yang miskin? Iya, betul. Itu yang di kita
rakorkan baru-baru RPKD provinsi itu sebenarnya kami susun dalam keraguan apakah mengacu pada pendekatan rencana induk pengentasan kemiskinan yang dibikin oleh apalagi lembaganya Pak Budiman Sujatmiko, BP Taskin ya. BP Taskin. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinannya Kemiskinan. BP Taskin. Atau kita masih menggunakan format TNP2K begitu. Waktu tim memulai bekerja belum keluar rencana induk dari BP Taskin. Jadi sudah terlanjur kami selesaikan, baru keluar rencana induk versi BP Taskin. Jadi kami hanya mengakomodir BP Tasking itu di bab penutup. Di bab penutup kami membuat kaidah implementasi dan kaidah evaluasi itu kami abstraksi dari rencana induk pengentasan kemiskinan nasional. Bab-bab di dalamnya kami masih menggunakan kerangka TMP2K, misalnya membuat kerangka TOC, Theory of Change. Di BP Taskin pada rencana induk TOC tidak digunakan, Theory of Change tidak digunakan. Ada 4 strategi dan ada beberapa istilah yang selama ini tidak kita dalami, misalnya istilah graduasi kemiskinan. Jadi nanti kalau Sopeng membuat dokumen RPKD, ikuti sepenuhnya rencana induk pengentasan kemiskinan nasional, terutama pada soal cara mengentaskan kemiskinan. Karena di rencana induk itu ada penekanan bahwa kementerian dan daerah dalam menyusun rencana pengentasan kemiskinan mengacu kepada rencana induk nasional itu. Seperti itu posisinya. Untuk provinsi kita tidak bisa mengikuti rencana induk karena capek begitu, selesai di kerja baru datang. Sama sih Prof. Kami sebenarnya sudah ada ini, cuma tinggal belum diperbubkan. Tiba-tiba datang satu-satunya data yang bisa digunakan DTSN, padahal di analisis kami itu menggunakan data P3KN. Oke, jadi bukan cuma soal data sebenarnya, terutama soal strategi. Ya. Bagaimana MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan. Itu harus termuat. Jadi misalnya bagaimana nanti di dalam perekrutan tenaga kerja untuk SPPG, Satuan Pengelola apa itu makanan bergizi gratis, itu kan 50 orang satu SPPG. Jadi kalau di Sopeng misalnya sampai 25 SPPG berarti 25 kali 50 orang. Itu berapa tenaga kerja yang direkrut itu? Lebih 1000 di? Lebih Kalau 1000 50 tenaga kali kerja. 20. 1000 Prof. 50 kan? Ya, 50 Ya. kali 20. 1000 Prof. Ya, 1000 tuh. Kalau kita misalnya membuat bisa menegosiasi kepada pengelola SPPG bahwa dari 50 pekerjanya kita ambil 20 dari rumah tangga miskin,
desil 1 DTSN misalnya. Berarti MBG bisa menjadikan 20 kali 20 400 anggota keluarga miskin memiliki penghasilan 3 juta per bulan. Itu berarti keluar dari kemiskinan kan? Itu maksud salah satu itu disinggung di Arif. Kemudian bagaimana memanfaatkan pengembangan koperasi desa untuk pengentasan kemiskinan. Jadi skenarionya itu penyuplai bahan pangan untuk SPPG itu koperasi desa. Berarti koperasi desa nanti akan merekrut tenaga kerja. Nah, kalau tenaga kerja yang dari rekrut dari rumah tangga miskin, itu bermanfaat untuk penanggulangan kemiskinan. Lalu bahan pangannya sendiri, berapa petani yang akan mempunyai pasar yang tetap, misalnya sayuran, buah-buahan, beras untuk MBG. Itu juga bisa menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Itu yang saya maksud berbeda strategi rencana induk pengentasan kemiskinan yang dibikin kantor BP Taskin dengan dokumen RPKD versi TMP2K yang sudah dibubarkan. Jadi saran saya daerah yang belum menetapkan RPKD-nya ikuti format dan substansi rencana induk pengentasan kemiskinan nasional. Kan uangnya pusat yang beredar di daerah nanti hanya lewat MBG, lewat Kopdes, Koperasi Desa, dan apa lagi sekolah rakyat toh. Itu perlu diantisipasi dari sekarang ya. Kan gara-gara itu kita semua efisiensi tuh. Iya, Prof. Oke, jadi kalau kita tidak kelola optimal untuk perekonomian daerah, rugi-rugi ke efisiensi begitu. Jadi misalnya tahun 2026 kita fokus saja untuk perumahan dan pemukiman untuk orang miskin dulu dan bekerja sama dengan Basnas. Jeneponto, ya beberapa daerah lainnya itu semuanya melibatkan Basnas untuk pembenahan rumah orang miskin. Jadi misalnya redaksinya kolaborasi multipihak dalam pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Ini pernyataan strateginya. Melalui program apa? Melalui pelibatan Basnas daerah dalam perbaikan dan pembangunan rumah keluarga miskin. Dengan lokus, misalnya berapa kecamatan di Sopeng? 8, Prof. Mestinya minimal misalnya 3 kecamatan yang tertinggi kemiskinannya kita jadikan lokus prioritas. Marariwau lalabata. Lalabata, Delapan. Agapi, Bata lilirilau. Lilirilau. Lilir aja kalau data P3KI kemarin tertinggi di Desil 14.
Tapi harus dihubungkan dengan kondisi rumah toh, karena ini kan untuk dinas perumahan toh. Kalau dihubungkan dengan pendapatan untuk ekonomi, mungkin lain lagi prioritas kecamatannya. Itu Mi yang saya maksud, mestinya Kabid yang menangani perumahan di dinas Perkim melihat-lihat kecamatan mana yang orang miskinnya parah kondisi rumahnya. Misalnya kami observasi di Takalar, ada 2 kecamatan yang rumahnya memang sudah miring, mau mirebah itu rumah begitu. Dilihat langsung Pak Gubernur, langsung dibikin skenario-nya untuk intervensi. Sum itu hari buka bit waktu kemiskinan atau datang ke Makassar? Enggak, Zoom Prof. Sum Ikut semua Zoom. jadi ya. Iya. Saya sebenarnya ada juga di lantai 4, tetapi saya dengan Jaika karena begitu selesai Ibu Wagub pembukaan, kami dengan Pak Inyuk bergerak ke rumah jabatan Wagub, mendiskusikan persiapan beliau ke Jeneponto untuk penanggulangan kemiskinan di Jeneponto waktu itu hari. Hanya saya tidak sempat masuk ruangan. Pak Agus dengan Ya, Pak Agus, Prof. Agus dengan Pak Cali. Ya. Iya. Pak Sultan juga tidak hadir karena dia Iya. di Bandung itu hari. Oke, strategi tahun kedua misalnya kita memforsir infrastruktur kawasan pemukiman, Bu Kabid, untuk tahun kedua. Ini bukan sumber daya internal toh, ini kan kita ini dengan pengembang ya. Mana tadi Ibu Kabid? Kabid Tadi Perumahan. Ibu Husna. Hanya kolaborasi multi pihak. Dan Kabit. Ibu Snayati buka bit. Iya, bukan Kabit tuh jaga. Kalau bukan Kabid itu berarti doa itu. Kualitas infrastruktur rumahan dan kawasan pemukiman melalui apa? Apa sub-sub kegiatan atau kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan pemukiman, Bu? Di Kepmendagri 900 apa kegiatan prioritasnya? Di Kalau janjinya di iya. Tapi Pak Prof, kalau di terkait masalah infrastruktur di subkegiatannya penyediaan PSU perumahan itu subkegiatannya itu penyediaan PSU untuk menunjang fungsi hunian. Itu termasuk dari subkegiatannya penyediaan PSU perumahan. itu yang membangun siapa? Pemerintah daerah atau pengembang atau penghuni sebuah kawasan pemukiman?
Maksudnya dinas Perkim yang membangun atau dinas Perkim hanya sifatnya membuat regulasi dan fasilitasi atau bagaimana, Bu? Kalau dari dinas Perkim ada yang menyediakan, maksudnya melalui anggaran APBD misalnya itu terkait penyediaan PSU, ada juga dari pengembang, Pak Prof. Oke, melalui penyediaan PSU penunjang fungsi hunian dan partisipasi pengembang dalam pemenuhan PSU perumahan. Apa bedanya perumahan dengan pemukiman? Di NSPK apa bedanya perumahan dengan pemukiman? Kalau perumahan, Pak Prof, itu kumpulan rumah dari lingkungan permukiman. Oke, kalau pemukiman? Kalau permukiman, lingkungan hunian, Pak Prof, yang melebihi dari satu perumahan. Kalau perumahan, satu rumah sudah disebut juga perumahan di? Ya, kumpulan rumah dari lingkungan permukiman. Kalau permukimannya, lingkungannya yang melebihi dari satu perumahan. Konsepnya dia. Perumahannya, kalau perumahan kumpulan beberapa rumah. Iya. Kalau pemukiman kumpulan beberapa perumahan. Iya, lebih dari satu perumahan. Khususnya istilah-istilah. Oke, saya bikin 2 contoh saja selanjutnya kita anumi untuk tahun ketiga, keempat, dan kelima ya. Misalnya tahun ketiga karena mau pilkada lagi nanti di situ untuk penanganan kawasan kumuh saja kita prioritaskan di situ toh. Iya, Pak. Tahun terakhir evaluasi dan akselerasi pencapaian sasaran yang belum tercapai. Terus bab berikutnya arah kebijakan sama dengan tadi EU, jadi kita tulis di sini dasar hukum dari NSPK yang kita jadikan acuan, misalnya Permen Menteri apa kita menteri tak? Permen PKP, Permen Perumahan dan kawasan permukiman, Permen PKP. Oke, hanya Permen PKP tentang standar rumah layak huni misalnya. Ya. Dulu rumah layak huni yang dikenal itu 3 gitu, atap, lantai dan dinding. Aladin. Sekarang masih itu ya sekarang anunya fokus. Kayaknya ada tambahan, Pak Prof. Kalau misalnya ada penambahan rumah juga itu termasuk dalam standar rumah layak huni. Penambahan kamar juga ada. Kalau sekarang itu ada kemarin waktu sosialisasi pertama Kementerian PKP terkait rumah, pendataan rumah 3 juta rumah itu ada beberapa komponen yang layak untuk dibantu misalnya. Mulai dari mungkin terkait juga kamar mandinya. Itu juga termasuk standar untuk pelayanan ke arah rumah layak huni.
Jadi buka Mi Aladin di, ada Iya, tambahannya. kan cuma saja Pak Prof. Kalau kemarin yang sosialisasinya Menteri PKP. Berarti ada permen baru tentang NSPK itu tuh jadi tulis ke permen PKP nomor berapa tahun berapa tentang standar rumah layak huni. Ini contohnya. Ya Pak Prof. Arah kebijakannya kita detailkan dan usahakan memayungi kata-kata kunci di strategi. Misalnya pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim. Nah, berikutnya yang terkait dengan PSU, kita poinkan saja ke bawah, nah, dan salin juga arah kebijakan yang terkait terkim di RPJMD. Buka ke RPJMD di bab strategi dan arah kebijakan. Adakah arah kebijakan khusus itu yang terkait dengan perumahan dan pemukiman. Terus jangan lupa untuk kegiatan yang relevan kita bikinkan indikator output. Tidak ada janjinya Pak Bupati, Pak Ipul yang terkait dengan Perkim? Iya, Prof, Yang- itu tadi yang lestarialisasi rumah warga miskin, Prof. Rehab rumah miskin. Oke, maksud saya itu yang harus dijadikan indikator output. Itu yang kita prioritaskan jadikan indikator output. Jadi misalnya jumlah rumah warga miskin yang mendapatkan rehab rumah layak huni misalnya. Nanti perbaiki redaksinya kalau ini ya, saya cuma memberi contoh ini. Oh, ini indikatornya. Saya pernah motor kopi kalau wanu di dalam tabel. Oke, nanti kita ini geser ke kanannya. Nanti di output bertambahnya keluarga miskin yang memiliki rumah layak huni. Kalimat tataran objektif. Indikatornya ini. Nama kegiatannya pilih nama kegiatan yang cocok di Kemendagri 900. Setelah itu baru bikin tabel ini, indikator yang kita pakai di sini untuk kegiatan yang kita pasang di sini. Sub kegiatan salin saja dari lampiran Kemendagri kalau cocok, kalau tidak cocok bikin sendiri indikator sub kegiatan level kabupaten. Karena tidak semua juga di lampiran Kemendagri itu bisa kita serap sebenarnya di kabupaten, karena ada beberapa indikator saya lihat yang pas untuk dengan provinsi. Oke. Sebentar saya kirim 4 file ini.
Kalau sebentar itu bisa sebentar larut malam, bisa sebentar pagi besok, dan sebentar juga bisa. Kalau kita tidak kasih ingat, Kak, sebentarnya itu bisa sampai 3 hari. Itu Prof biasa Bu Kabin tunggu itu Prof. Besok saya lupa, Prof. Link Zoom saja biasa lupa kirim, Prof. Kita saja lupa, apalagi yang profesor. Oke, demikian teman-teman. Kita istirahat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Banyak Prof. Makasih, Prof. Kata pula Prof sedih. Ibu Kabit. Pura mah Mateo naya Prof sedih. Ucubi Pak Prina, banyak bicara. Mulia ke tadi matahari 2? No, Kak. Dengar Ibu Naya. Ada tadi itu jawabannya ku kasih kok. Sudah ku jawab. Ya oke boleh. Makasih Bu Kabit atas Mana atensinya. Bu Linda? Mana Bu Linda, Papri? Mana kira Bu Linda bilang Ibu Naya? Ada aja Bu Linda sih. Kok aku kan terus Rumah Bu.